Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dok? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas Jeffrey. Nggih, alhamdulillah. Nih dok, ini langsung saja. Hari ini kita membahas tentang jadi seberapa penting sih pola hidup sehat itu selama usia reproduktif ya dok ya. Ya, Nah, yang dimaksud dengan usia reproduktif itu yang seperti apa itu dokter Oni? oke. Tes dulu. Suaranya saya udah jelas ya, Suara aman Mas nggak? Jeffrey ya. Jelas dok? Jelas semua. Kekecilan enggak suara saya? Aman. Pas. Aman ya. Oke, Oke. sudah oke. Jadi terima kasih Ya. sebelumnya mungkin saya memperkenalkan diri ya Mas Jeffrey ya. Oh ya, Terima iya kasih dok. sudah diajak untuk kolaborasi ya istilahnya apa? Hal-hal yang Diskusi ya dok. hal-hal yang mungkin eh, vital tapi mungkin terkadang Nggih. dilupakan ya mungkin kenapa kok sebenarnya hidup sehat itu penting ya apalagi di masa-masa infeksi masa-masa pandemi seperti ini jadi Iya. memang sebelumnya saya dokter kandungan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Resi Ibu Sragen jadi terima kasih Rumah Sakit Resi Ibu Sragen juga sudah diberikan kesempatan untuk ikut mengedukasi umumnya eh, masyarakat di Sragen mungkin di Nggih, nggih. khususnya mungkin di Sukoharjo Solo juga terima kasih jadi adalah suatu media promosi kesehatan mungkin saat ini berkolaborasi tidak hanya dari tenaga medis tapi juga dengan penggiat kesehatan seperti Mas Jeffrey ini yang kebetulan Nggih. juga memberikan pelatihan fisik kepada member-membernya dengan baik dan terukur. Nah, kebetulan saya juga salah satu member, jadi mungkin bisa sedikit sharing ya Nggih, Dok. pentingnya kita sebenarnya eh, selama usia-usia reproduktif itu menjaga kesehatan, terutama lifestyle-nya yang kadang-kadang kita terlepas, kadang-kadang kita langsung cari shortcut-nya obat Nggih. untuk sakit apa, padahal mungkin sebenarnya di hulunya kalau kita bisa kendalikan, kita medis, kita bisa mencegah penyakit-penyakit yang bakal datang jauh sebelum kita mengalaminya seperti itu. Nah ini sebenarnya Nggih. tadinya memang berusaha bagaimana bisa menampilkan slide, tapi ini karena memang keterbatasan kemampuan Nggih. dalam bermedia sosial, jadi nanti mungkin dibalik aja ya Mas Ifri ya untuk kalau Nggih, misalnya nggak apa-apa, Dok. menampilkan gambar-gambar. Oke, jadi memang topik kita hari ini usia reproduktif. Nanti mungkin terutama saya lebih fokus ke wanita ya Mas Ifri ya, karena Iya. mungkin selama ini eh, apa namanya eh, kami di sehari-hari memang melayani kesehatan wanita baik selama sebelum kehamilan sampai mungkin nanti ke arah menopause. Jadi tadi pertanyaan pertama memang usia reproduktif sendiri itu eh, dari WHO dan dari BKKBN saya tampilkan. Nah, jadi kalau usia reproduksi perempuan itu memang kita Nggih. bisa kelompokkan dari umur 15 sampai 49 tahun. Tapi kalau laki-laki itu yang ternyata sampai umur 96 tahun ini ada seorang laki-laki di India masih bisa punya anak. Jadi artinya usia reproduksinya pada orang laki-laki eh, saat ini lebih lebar nih range-nya. Iya. Ya Lebih orang panjang ya, Dok India. ya, usianya Ya ya. kalau perempuan 90, biasanya di bawah 50. cut off pointnya 35 tahun ke atas mungkin dari jumlah 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 telur yang ada itu sudah mulai berkurang. Jadi mungkin kalau Oke. secara reproduktif mungkin dia mendapatkan kehamilan mungkin agak lebih banyak effortnya atau usahanya. Sedangkan kalau masa-masa keemasan ya antara di bawah 35 tahun itu masih cukup baik. Nah ini yang mungkin di apa
perlu digarisbawahi karena usia reproduktif ini penting tidak hanya melulu masalah kehamilan, tapi usia reproduktif itu berhubungan juga dengan kematangan organ-organ dari laki-laki atau perempuan itu sendiri. Kalau laki-laki terutama dari saluran reproduksinya adalah dari penis, testisnya, kemudian nanti mungkin ada dari bagian prostat seperti itu. Sedangkan kalau dari bagian perempuan, dari yang keluarnya dari bibir kemaluan sampai ke vagina, kemudian sampai ke mulut rahim, sampai ke rahim, kemudian ada saluran telur dan indung telur gitu. Nah itu sih Mas Jeffrey mungkin untuk awalan memang kita membaginya dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO sama dari BKKBN saat ini kita mulai dari umur 15 tahun. Nah kebetulan kalau perempuan kemungkinan sampai 49 karena ada beberapa pasien saya yang 49 tahun juga ada yang hamil dan sehat, tapi itu kan bisa dihitung dengan jari ya, jadi jangan memakai patokan berarti masih sampai 49 tahun masih bisa hamil seperti ini. Jadi tiap orang itu berbeda-beda kondisi tubuhnya, kondisi kesehatannya. Jadi harus telusuri lebih lanjut. Memang arahnya ke reproduksi yang baik atau yang kurang atau yang mungkin perlu dibantu. Seperti itu Mas Ifri. Gitu. Berarti sudah bedanya yang laki-laki sampai kalau bisa dibilang kayak seumur hidup ya. Tahun. Betul. Itu ya, jadi ya perempuan sampai umur 50. Tapi di yang dokter Oni tangani pernah nggak ada pasien yang di atas 60 atau di atas 50 tahun itu pernah ada dok pasien yang masih bisa melahirkan dengan sehat? Di atas 50 tahun? Iya, pernah nggak? Kalau di atas 50 tahun nggak ada, tapi kalau 49 tahun pernah ada. Tapi itu pun ada, ya? Pasiennya tidak mengatakan ini ya, tidak sadar bahwa hamil ya. Jadi ketahuan hamilnya justru karena terlambat haid, terus waktu dicek, ternyata ada janinnya kayak gitu. Jadi secara tidak sengaja untuk pasien-pasien ya mungkin tadi saya bilang 1 dari sekian. Jadi nggak banyak yang berhasil tiba-tiba hamil di usia senja ya. Jadi ya kalau bisa sih kita mengharapkan kehamilan yang tidak beresiko ya, kehamilan yang di usia reproduktif tadi ya. Jadi jangan banyak resikonya dari kehamilannya sendiri maupun dari ini ya, maupun dari penyulit persalinannya nanti. Takutnya kan nanti orang sudah semakin tua, semakin sepuh, mungkin tidak sekuat fisiknya saat masih muda. Hanya beberapa orang yang mungkin memang masih oke, terjaga otot-ototnya, tulang-tulangnya seperti itu. Jadi kalau bisa ya usia reproduktif dimanfaatkan untuk memang bereproduksi ya, untuk dia untuk memiliki keturunan seperti itu Mas Jeffrey. Kalau misalnya nih dok, usia yang terlalu muda atau nikah dini di bawah 20 tahun, kemudian hamil itu ada nggak resiko-resiko yang jadi hamil tapi usianya di bawah 20 tahun gitu kan? Jadi 15 sampai 20 itu ya, jadi memang kondisinya gimana? Jadi memang kesehatan, terutama kita ngomong di pihak wanita karena wanita yang hamil ya, Mas Jeffrey ya. Sekali lagi, kalau pihak laki-laki mungkin begitu pubertas dia mungkin jika mempunyai jumlah sperma yang cukup, kemudian gerakan sperma yang bagus dan bentuk yang tidak terlalu kurang baik, biasanya bisa terjadi kehamilan dari prianya. Cuman kita ngomong seorang wanita, ini saya coba tunjukin gambar. Ini kan kalau perempuan kita kan ngomongnya selalu dari vaginanya, dari mulut rahimnya, kemudian ini adalah rongga rahim, tempat kehamilan itu berimplantasi atau menempel. Kemudian ini saluran telur dan ini indung telurnya nih. Nah, kalau pada wanita di bawah 20 tahun kemungkinan belum matang nih untuk organ-organnya ini. Selain organ
kandungan ini di kanan dan kirinya ini kan ada otot, ada tulang, ada lemak dan yang lain ya. Jadi itu berpengaruh juga. Kalau terlalu dini, terlalu muda, mungkin belum sematang kalau sudah umur usia reproduktif yang cukup kuat, Mas Yefri, seperti itu. Terus sama ini, mulut rahimnya ini adalah apa namanya organ yang penting juga karena apa? Semakin muda atau semakin dini menikah berhubungan suami istri saat ini di sini kan sering terjadi trauma saat bersenggama. Kadang-kadang ada banyak terkelupas sel-sel di mulut rahim itu bisa membuat lesi yang nantinya mungkin jadi mudah masuknya infeksi kuman-kuman tertentu, bisa virus, bisa bakteri atau ya parasit yang lain gitu. Yang jadi topik isunya kan kanker serviks ya, kalau terlalu dini atau terlalu muda menikah atau berhubungan seksual terlalu dini. Tapi kalau untuk kehamilan sendiri, rongga rahimnya, kemudian tulang-tulang sekitar rahimnya, otot-ototnya, penggantung-penggantungnya rahim itu juga semakin muda kan semakin tidak matang dibandingkan dengan usia yang sudah matang seperti itu. Jadi memang harus diperhitungkan. Jadi kalau hamil di usia-usia yang jangan terlalu muda, juga jangan terlalu tua. Seperti ya. itu Mas Jeffrey. Iya. Usia ideal dok, ada nggak sih dok patokan atau mungkin 20-30? Mungkin 20 ke atas sampai 35 tahun untuk perempuan hamil ya. Jadi resikonya tidak terlalu signifikan lah, terlalu tinggi ya. Itu pun tidak berarti tanpa resiko ya, karena prinsipnya semua kehamilan itu beresiko. Tapi bagaimana kita bisa manage atau bisa memaintain resiko itu, ada resiko rendah, sedang, atau resiko tinggi. Jadi kalau misalnya dia dalam resiko yang awalnya kita udah manage supaya nggak terlalu tinggi, nah itu lebih baik lagi. Harapannya nanti bersalinnya juga mudah-mudahan juga nggak ada kesulitan seperti itu, Mas Jeffrey. Kemudian untuk bidannya dok, misalnya kan ada orang yang pengen program hamil, nah cara kita menjaga kesehatan kita selama usia kehamilan atau sebelum hamil itu bedanya sama orang yang biasa. Itu ada nggak sih perbedaan cara kita menjaga kesehatan? Misalnya dari pola makan, ada nggak pantangannya, atau kita mungkin olahraganya, ada nggak yang membedakan orang biasa dengan orang yang pengen program hamil gitu dok? Oke. Mungkin ini saya coba masukkan gambar sebentar. Tadi mungkin saya belum kasih tahu yang reproduksi pria ya. Jadi kalau yang reproduksi pria kan kita ngerti bersama-sama untuk alat reproduksi adalah penis ini. Nah, dia bisa menghasilkan sperma yang normal atau yang tidak normal. Kalau yang normal itu biasanya kita melihat dari jumlah spermanya, bentuknya, dan gerakannya. Nah, itu nanti akan dicek dengan pemeriksaan laboratorium. Biasanya suaminya itu disuruh masturbasi di laboratorium dengan 3 hari sebelumnya tidak boleh keluar sperma, baik secara senggama ataupun masturbasi ataupun mimpi basah seperti itu. Nah, karena kalau nanti jumlah spermanya kurang baik, itu akan menjadi faktor dari pihak suami yang mungkin menyulitkan kehamilan. Jadi saya juga mau titip pesan juga sih sama teman-teman yang mendengarkan. Jadi kalau ingin hamil itu tidak selalu melulu yang disalahkan istrinya, karena laki-laki juga menyumbang sekitar 40%, sama. Laki-laki perempuan porsinya sama. Makanya itu keduanya harus di check up nih. Kalau istri biasanya kita fokus kepada periode menstruasinya, kemudian ada sumbatan saluran telurnya, atau ada sumbatan saluran telurnya, kemudian kita lihat ada nggak telur yang berhasil matang di setiap siklus haid. Karena itu penting, kan nanti saat hubungan suami istri, air mani itu kan mengandung sperma ya, spermanya itu nanti akan langsung lari ke atas. Nah, kalau saluran telurnya tidak tersumbat, insya Allah akan berhasil membuahi
telur yang matang. Nah, jadi kalau selama pengen program kehamilan, harapannya kalau dari pihak laki-laki mungkin ya salah satunya adalah menghindarkan penyakit-penyakit infeksi ya. Jadi tetap kalau laki-laki kan saluran kencingnya kan lebih panjang daripada perempuan. Nah, kalau laki-laki jarang terkena ISK atau ISK yang mungkin asimptomatik. Tapi sekali lagi saya juga menegaskan sebaiknya setia pada satu pasangan supaya tidak ada infeksi silang seperti itu. Kemudian berhati-hati di daerah buah zakar ini, karena buah zakar ini kalau ada trauma, kadang-kadang entah mungkin ya main sepak bola ketendang, atau mungkin sopir nih, mungkin atau pekerjaan yang lain yang mungkin sehari-harinya itu kondisinya itu selalu di badan yang ya duduk atau panas. Jadi yang mungkin yang suka naik sepeda terlalu lama mungkin ya dalam jangka waktu panjang kan terlalu panas kan jadi tidak bagus di buah zakarnya. Padahal Tuhan itu menciptakan buah zakar ini berada di luar tubuh, tidak di dalam tubuh. Gunanya supaya suhunya lebih dingin daripada di dalam. Nah, kadang-kadang kalau ini terjadi kerusakan yang tidak disadari atau tidak disengaja, hasilnya nanti spermanya juga mungkin tidak bisa normal seperti itu. Makanya tahunya ya sebaiknya medical check up nih teman-teman kalau laki-laki untuk mengetahui aku subur nggak ya gitu. Selain nanti tadi yang saya bilang jumlah bentuk gerakan juga nanti dilihat ada nggak sel-sel infeksi di situ. Nah begitu juga pada laki-laki pada perempuan. Pada perempuan yang perlu dihati-hati juga ini kan saluran telur ya kanan dan kiri jangan sampai tersumbat berarti jangan sampai ada infeksi di vagina atau keputihan yang lama nggak diobatin mungkin berubah warna jadi kuning jadi hijau tapi gatal tapi nggak diobatin supaya nanti nggak ada infeksi yang naik ke atas. Kalau infeksinya naik ke atas nanti bisa terjadi sumbatan. Kalau terjadi sumbatan bisa mengganggu kesuburan karena mungkin sperma yang naik nggak bisa ketemu karena kan ketemunya sperma dan telur di sini nih bukan di dalam rahim sini ketemunya. Di sini hanya tempat menempel aja gitu. Jadi nanti harapannya mungkin sama-sama menjaga kebersihannya, higieninya, terus lifestyle-nya juga harus bagus nih. Lifestyle lagi-lagi pola tidur, pola makan, sama olahraga. Nah itu harus dijaga betul supaya sama-sama baik secara genetik laki ceweknya oke semua kayak gitu. Nah nanti sama kalau ada gangguan siklus haid kayak gitu mungkin bisa dikonsultasikan apakah ada gangguan hormonal seperti itu. Tapi prinsipnya kalau menikah sampai dikatakan harus segera konsultasi untuk masalah reproduksi setahun belum berhasil hamil Mas Edi. Jadi kalau bisa ya sebelum kalau udah setahun lewat harus mencari penyebab nih gara-gara laki-laki atau ada masalah di perempuan atau ternyata semua bagus-bagus aja tapi mungkin ada faktor yang tidak bisa dijelaskan. Seperti itu Mas Jeffrey. Oke. Saya mau nanya ini yang di hidung telur tadi berarti salurannya cuma yang sebelah kiri aja ya? Yang kanan kiri. Kanan kiri. Yang satunya tadi kayaknya ini kan indung telur kanan. Ini indung telur kiri. Jadi ini kalau indung telurnya dibelah ceritanya. Ini kan dia bulat ya. Ini kan karena gambarnya 2 dimensi ya. Terus ini dibelah seolah-olah dibelah. Itu kan ada telur ke ovulasi. Jadi tiap bulan itu namanya perempuan siklus haid dalam satu indung telur kanan dan kiri itu nanti akan berganti-gantian. Mungkin bulan Januari yang matang telurnya sebelah kanan. Februari yang matang sebelah kiri. Biasanya kalau ovulasi normal itu jadi satu telur. Nah, kalau misalnya sedang program kehamilan, kadang-kadang itu bisa lebih dari 1 telur nih. Jadi kadang-kadang bisa kembar kayak gitu. Ataupun mungkin punya bakat genetik kembar, telurnya bisa besar sendiri tanpa dikasih obat kayak gitu. Jadi salurannya punya kanan dan kiri itu masing-masing gitu. Gitu Mas Heri. Dua-duanya punya saluran telur kok. Tenang saja. Iya. Oh ya Dok, ini ada jadi ada beberapa klien nih sakit PCOS. Nah, faktornya apa sih Dok PCOS selain jadi kita salah satunya nih Dok. Jadi kita bahas sedikit tentang PCOS ya. Jadi PCOS kan Polycystic Ovarium Syndrome. Jadi kumpulan sindrom. Biasanya ini gejalanya.
siklus haidnya nggak teratur, kemudian tidak kejadian ovulasi, dan ada kelebihan androgen. Nah, ini biasanya kalau haid normal kan 21-35 hari. Ini nggak berlangsung nih kayak gitu. Itu kadang-kadang nggak men. Nah, kalau ada orang-orang PCOS, penyebabnya itu kalau kita bagi ada 4 penyebabnya. Yang pertama ada penyebab yang pasti itu mayoritas malah belum diketahui. Genetik ada pegang peranan. Kemudian yang ketiga ini yang berhubungan dengan Mas Jeffrey ini, resistensi insulin. Jadi tubuh kita itu sebenarnya pintar, punya pankreas namanya. Pankreas itu isinya bisa menghasilkan hormon insulin, yang mana dia mengubah gula menjadi cadangan di otot seharusnya. Kalau masih peka gitu. Ternyata kalau orang PCOS insulinnya itu resisten atau tidak peka seperti itu. Nah ini yang menyebabkan terkadang terganggu ovulasinya. Kemudian berikutnya adalah hormon androgennya kelebihan. Makanya kadang-kadang ada yang berkumis, berjanggut, atau mungkin ada rambut di kaki, gitu-gitu. Betul. Kenapa? Bulu tangan, bulu kaki itu berarti termasuk dalam jumlah yang banyak ya, seperti itu, Mas. Jadi kalau ini kelebihan androgen kan bisa seperti berjerawat gitu ya, Dok. Salah satunya. Ada filmnya, saya agak lupa namanya, film apa tuh? Agak lupa tuh. Nah, kadang-kadang jerawatnya sulit sembuh ya toh, ada pertumbuhan seperti ini, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada hal seperti ini, kadang kita harus konsultasi, ada nggak masalah menstruasi. Sinyalnya ini ada skornya juga nih untuk kelebihan. Halo, jelas sinyalnya? Halo? Suaranya jelas, gambarnya agak Oke. Gambarnya ya? Oke. Sekarang udah jelas gambarnya, Mas Ibu? Oh, sudah. Nah, ini kan ada skornya ini, jadi kita bisa nyekor juga nanti pertumbuhan di kumis, di janggut, di sekitar bulu dada, di sekitar perut, di sekitar bulu kemaluan, di belakang punggung. Nanti kalau skornya ini kalau di Indonesia biasanya lebih dari 5 nih kita pakainya. Nah ini nanti biasanya kita nyekor di waktu ketemuan gitu. Nah nanti kalau misalnya memang ada seperti itu, biasanya kita juga cek juga nanti indung telurnya mungkin memang PCO gitu. Jadi telurnya banyak tapi nggak mau besar gitu. Nah ini biasanya kalau waktu kita USG, telur-telurnya itu banyak seperti ini, tapi dia nggak berhasil matang di masa subur di hari ke-11 sampai hari ke-16. Jadi folikelnya itu cenderungnya kecil-kecil gitu. Biasanya kalau dari USG kita dapat keadaan seperti itu. Tapi dengan juga mengawinkan tanda-tanda yang tadi ya, Mas Jeffrey ya. Jadi nggak cuma dari USG-nya aja gitu. Gitu Mas Jeffrey untuk PCOS. Jadi memang ada 4 penyebabnya. Yang pertama malah yang saat ini masih jadi yang tidak diketahui penelitian. Nah, yang kedua tadi yang bisa kita intervensi ya, karena resistensi insulin itu kan karena lifestyle ya, pola makan sehari-hari mungkin kita terlampau banyak glukosa, betul, akibatnya insulin kita tidak bisa peka sama gula yang masuk, harusnya jadi glikogen di otot tapi nggak jadi tuh gitu. Nah itu kadang-kadang ganggu gitu. Itu Mas Jeffrey kalau untuk PCOS secara umumnya ya gitu. Kemudian untuk yang lebih khusus untuk misalnya untuk lifestyle, apakah kan jadi ada overweight atau obesitas juga salah satu faktor PCOS ya dok ya. Kemudian dari pola makan sembarangan, junk food dan sebagainya itu juga salah satunya ya dok. Atau kurang tidur, nggak olahraga juga. Ya, jadi kalau kita ngomong obesitas ya, itu kan relate-nya atau berhubungan sama mungkin diabetes ya, mungkin saya bisa anukan. Nah, jadi kalau orang-orang pada obesitas yang lingkar perutnya lebih,
nanti kan berhubungan dengan diabetes, yang nanti hubungannya dengan tekanan darah tinggi dan peningkatan profil lemak. Itu tentu saja nanti jadi masalah jangka panjang juga. Makanya orang-orang pada PCOS yang gemuk ya, karena PCOS itu ada dua tipe sebenarnya. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ya gitu. Nah, pada orang-orang yang gemuk itu lebih beresiko. Nah, itu biasanya nanti bisa jadi penyakit jangka panjang sampai ke penyakit pembuluh darah yang mungkin harus dikontrol dari sejak dini. Nah, memang kita memprediksinya mungkin kalau untuk obesitas teman-teman mungkin bisa cek pakai kalkulator, bisa juga ya Mas Jeffrey Iya, nanti IMT bisa atau indeks bisa. massa tubuh Iya, dengan lihat IMT lingkar dok ya. pinggangnya. Di sini kan ada dua macam tipe perut perempuan ya, ada yang bentuknya seperti apel, ada yang bentuknya seperti pear shape. Jadi Iya. ada yang gemuknya dari atas, ada yang gemuknya di bawah. Nah, kalau obesitas sentral ini korelasinya sama sindroma metabolik. Nah, kita harus menjaga nih jangan sampai lingkar pinggangnya di situ ya, teman-teman ya. Kalau Ya, di apalagi yang atas perempuan 80 supaya dok. nanti yes, karena nanti juga berhubungan dengan lemak yang dalam. Kan lemak kan ada yang kelihatan Oke. di bawah kulit sama lemak yang Ya, melingkupi sekarang organ ya. Itu sekarang letaknya. Suaranya agak hilang dok. Oke. juga ini. Ya, jaga terus kemudian menjaga lingkar pinggang supaya di bawah Iya. 80. Mungkin suaranya udah jelas nih Mas Jeffrey? Sekarang. Halo? Suaranya udah jelas Mas Jeffrey? Eh, Halo? udah jelas gambarnya ngadat-ngadat sedikit. Gambarnya turun. Oke. Jadi Sudah. untuk lifestyle mungkin bisa teman-teman memilih makanan sehat ya, Mas Jeffrey ya. Kalau orang yang PCO dengan obes ya, olahraga yang teratur, menurunkan berat badan ya, menurunkan lemak, kemudian menurunkan kondisi insulin tadi yang berlebihan sama mungkin androgen. Jadi mau nggak mau memang harus bergerak dan memilih makanan sehat tadi gitu. Terus menghindari makanan yang lemak jenuhnya tinggi. Jadi kalau kita di tempat apa warung-warung atau di rumah makan kita kan nggak pernah masak sendiri ya. Jadi kan seolah-olah Iya. mungkin makanan semakin hitam wajahnya semakin enak ya karena semakin gurih. Nah itu perlu diwaspadai juga teman-teman. Jadi supaya lebih bijaksana untuk makanan semakin enak mungkin kita harus lebih lebih curiga nih beneran ini makanan sehat atau hanya sekedar makanan jualan karena itu juga penting tuh Iya. ya Mas Yofri ya. Betul betul betul. Kandungan Betul makanannya dok. Apakah ya, berlebihan betul. kalori dan gula dan garam Ya, juga termasuk ya, natrium sodium. siap ya, betul. Nah ini kalau panduan makan sebenarnya udah pada tahu piring makannya ya apa porsi setengah seperempat seperempat ini nanti kalau bisa di apa teman-teman juga praktekkan. Jadi ini sudah ada panduannya, tapi sekarang ini kita terkadang enggan menjalankan seperti itu. Nah tadi yang saya perlu ingatkan kan kita harus mencari, memilih dan memilah mana makanan yang indeks glikemiknya rendah, karena kita mau mengurangi beban insulin dalam tubuh ya, Mas Jeffrey ya. Nah Betul. ini kita bisa Benar betul. pilih-pilih, mungkin kalau dari kita cari-cari makanan yang glikemik indeksnya rendah. Kalau bisa yang di bawah 55. Kalau misalnya yang sedang tuh 5 sampai 69. Ini dari apa? Biji-bijian, sayuran, buah, susu sampai protein nanti kita bisa pilih. Lalu dokter Roni, sinyalnya error lagi. Halo.
Oke dok, halo, suaranya sudah kedengaran. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, kita hubungi lagi dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Restu Ibu. Halo dok. Ya, halo, udah jelas suaranya? Siap, sudah dok. Oke, Dilanjutin oke. ya. Ya, ya. Jadi memang kita harus bijaksana memilih dan memilah mana makanan yang indeks glikemiknya yang nggak membebani insulin kita supaya nggak terlalu berat ya. Ini contoh aja ternyata kan buah kayak semangka ini sama nanas kan tinggi. Jadi kita harus bijak juga nih Mas Yofi. Nggak semua sayur Masuk buah tinggi mungkin ya dok ya. ya 70 ya. ya. Jadi kita ya boleh sih nggak kita kan nggak ngelarang. Jadi kan boleh tapi dalam Membatasi aja. dalam ya bisa paling ya jumlah yang wajar gitu kan habis itu kan nanti kita tetap beraktivitas kan nggak berarti kita nggak beraktivitas ya Mas Jeffrey ya jadi kita tetap aktivitas membakar kalori juga seperti biasanya gitu sih kalau untuk apa secara garis besar mungkin untuk penderita PCOS yang obesitas ya Mas Jeffrey ya ini mungkin saran dari saya sih kita mengurangi asupan kalorinya 500 sampai 600 per hari. Nah, kalau katakan diet total kita untuk mengembalikan supaya kita bisa ovulasi atau kita bisa dapat head yang teratur, ya mungkin apa totalnya adalah 1.500 kalori. Kan kita hitungannya mungkin kalau BMR aja waktu tidur kan membakar kalori ya Mas Hendri ya. Jadi kalau bisa jangan Iya, iya, melebihi betul. kalori saat tidur yang kita bakar untuk yang kita masukkan. Jadi mungkin per porsi bisa masuk 400 kalori dengan variasi yang teman-teman bisa bikin sendiri. Nanti snacknya mungkin bisa sekitar 50 kalori sampai 70 kalori lebih baik lagi. Terus juga saya perlu ingetin juga nih berat badan turun tuh nggak langsung simsalabim ya Mas Jeffrey ya. Pokoknya perlahan-lahan 5-10% dalam waktu 3-6 bulan nggak apa-apa. Itu sudah bisa meningkatkan inflasi peluang hamil spontan itu sampai 85%. Jadi kadang-kadang pasien-pasien tuh habis menurun berat badan malah hamil sendiri itu banyak Mas Jeffrey. Nah, terus yang terakhir jangan lupa aktivitas. Jadi kalau misalnya memang perlu panduan gizi sama nutrisi boleh dan ini Mas Jeffrey mumpung ada pelatih olahraga ini untuk kesehatan bisa dibantu untuk nanti merancang nih kira-kira kalau teman-teman mau olahraga sebaiknya olahraga yang dari mulai yang ringan atau high intensity gitu Mas. Nah ini aktivitas olahraganya mungkin kita bisa bedain dengan intensitas yang sedang atau tinggi atau kombinasi memperkuat otot gitu ini bisa kita lakukan nih kalau misalnya kita mau fokus pada menurunkan berat badan ya kita intensitas sedang dulu ya jadi kita nggak harus memaksakan diri ya Mas Jeffrey ya apalagi kalau masih obesitas kita memaksakan diri untuk olahraga yang berat pasti akan malah membebani tulang membebani jantung malah lebih berat ya jadi kita fokus kemana dulu kalau sudah ideal mungkin kita bisa pakai intensitas tinggi atau mendekati ideal lah ya mungkin atau mungkin kita bisa kombinasi nih nggak hanya kardio tapi kita juga latihan beban seperti itu jadi teman-teman nggak usah takut kalau perempuan latihan beban nanti jadi metekol kayak Adrai misalnya ini atau kayak Mas Jeffrey gitu kan enggak maksudnya kan tetap namanya gula itu kalau kita makan itu kan nanti kita butuh jadi insulin jadi cadangan di otot jadi kalau bisa tetap latihan beban itu bisa nggak harus beban yang dalam tanda petik fitness di tempat gym nggak pakai beban tubuh sendiri ya Mas Jeffrey nanti mungkin Mas Jeffrey ada sesinya nanti untuk berikutnya teman-teman mungkin bisa IG live dengan Mas Jeffrey untuk ini nih virtual training. Kalau saya sudah alhamdulillah sudah selalu virtual training dan berefek juga pada fitness atau kebugaran lah ya gitu. Dan yang tidak bisa kita hindari adalah memperkuat otot karena apa? Semakin tua usia kita, tulang kita pasti akan berkurang kepadatannya. Nah, yang
jadi isu sekarang ini kan osteoporosis, itu kan berarti kalau kita minum kalsium, minum vitamin D memang oke untuk apa namanya restorasi apa kepadatan tulang, tapi kita harus tahu juga otot kita lebih berharga supaya tidak berkurang sampai nanti usia tuanya gitu ya Mas Jeffrey ya. Mungkin kalau untuk aktivitas bisa bisa dibantu sama olahraga, tujuannya sih untuk ototnya supaya kuat. Dan saya ingetin juga untuk olahraga ini nggak hanya pada yang obesitas, yang kurus pun juga harus olahraga gitu. Karena kan nanti kalau nggak olahraga nanti ototnya nggak apa lama kelamaan akan berkurang ya Mas, akan bisa Ya, nggak sebaik kalau orang yang rutin olahraga ya Mas Jeffrey ya. ya yang Jadi saya tahu emang juga informasinya di atas ya umur 30 tahun itu nanti yes ada penyusutan otot. yes Jadi nanti semakin tua, semakin usia bertambah, ototnya itu betul susut jadi kayak kecil gitu dok. Makanya semakin ya usia bertambah, semakin olahraga, ya apalagi angkat yes beban itu penting sekali. Jadi ya ya nggak harus yang berat-berat datang ke tempat gym, tapi yang ya sesuai dengan kebutuhan, bertahap ya sesuai Mas dengan Jeffrey ya. kondisi. Misalnya kondisi setiap orang beda-beda, jadi nggak program olahraganya disamakan dengan orang yang lain. Jadi Iya betul betul. programnya masing-masing secara berbeda. Masing-masing. Jadi ya seneng banget bisa bisa sama apa David personal training ini bisa itulah prinsipnya promosi di hulu ya, karena kita nih sekarang ini banyaknya kan mengobati di hilir ya. Jadi orang sakit hipertensi diobatin tensinya, diobatin apa profil lemaknya, tapi kita mungkin nggak ngerti dulu ya gimana pola lifestyle-nya sehari-hari, apalagi sekarang ini pandemi kan jadi jarang keluar rumah mungkin kalau yang beberapa orang yang sama sekali. Nah itu kan kita ini mungkin akan menuai beberapa tahun lagi, apakah efek dari prombummin yang terlalu lama nanti akan menyebabkan banyak penyakit metabolik, karena kalau di Amerika untuk obesitas sendiri adalah suatu penyakit ya, jadi memang karena sudah terlalu tingginya penduduk yang obesitas, jadi kita kalau bisa di Indonesia jangan sampai seperti di luar negeri kayak gitu. Kita harus lebih sehat lah. Kan kita pengennya germas itu ya benar-benar apa dilakukan ya Mas ya. Jadi nggak sekedar slogan, tapi itu yang penting sebenarnya. Jadi kalau bisa tempat-tempat olahraga itu semakin ramai untuk apa namanya orang mencari kesehatan daripada nanti kita sudah sakit ya betul. Karena kalau sakit itu harganya lebih mahal daripada sehat. Wah, betul banget. Betul. Kalau sehat kita bisa kerja, bisa ngapa-ngapain itu nyaman. Betul. Sekalinya sakit itu kayak pengennya sehat aja udah satu. Betul. Iya, gitu Mas Jeffrey. Gitu. Nanya lagi dok sedikit. Ya, siap. Saya suka kopi dok atau kafein, pengaruhnya ke reproduksi seperti apa sih dok? Oke, jadi kalau kopi itu dari risetnya memang banyak yang kontroversi ya, tapi intinya gini, kita kan nggak mungkin ya nggak tahu ya kalau coffee lover banget sampai 5 cup atau 6 cup, ada beberapa, tapi adalah alangkah bijaksananya kalau minum kafein itu membatasi perharinya itu penyajian sampai maksimal 200 mg, itu sama dengan 2 cup per hari, karena hubungannya tuh dengan hormon estradiol kalau perempuan, seks hormon binding globulin ini terutama pada laki-laki testosteron, kemudian prolaktin, dan nanti pada konsepsi atau penempelan embrio di rahim. Jadi ada yang pro, ada yang kontra. Jadi dia bagus berhubungan dengan hormon kesuburan yang membaik, tapi ternyata ada penelitian juga yang sebaliknya. Tapi memang kita kesimpulan akhirnya adalah membatasi di 100 sampai 200. Jadi jangan menyalahkan kopinya, maksudnya saya gitu. Nah, mungkin yang salah Mas Jeffrey sekarang ini kafeinnya itu tidak hanya sekedar kafein plus latte plus glukosa yang tinggi-tinggi. Nah, itu yang kadang-kadang membuat apa namanya profil gula, betul, jadi profil gulanya jadi
jadi tinggi di dalam Jadi tubuh, tinggi akibatnya ya. memperberat kerja insulin. Padahal kan kita kalau Betul. kayak lingkarannya tadi kan bagaimana kita insulin ini tetap harus peka lah terhadap gula yang masuk kayak gitu. Kalau kafeinnya Iya, aja iya. mungkin ya kopi hitam kayak gitu Iya, mungkin iya. tidak ada masalahnya untuk dikonsumsi seperti itu. Jadi nggak usah khawatir kalau kopi dari saya kalau kopi hitam itu lebih baik daripada kopi susu lah gitu. Oke. Karena beban Saya gulanya termasuk yang saya iya. suka kopi susu dok soalnya. Nah ya, saya juga masih suka cuman batas-batasin ini harus. Batas-batasin ya dok ya. Ya, Iya, betul. iya, iya. Kita harus bagaimana caranya di hulunya. Jangan kita Pinter-pinter ya. mengizinkan penyakit masuk ke tubuh kita juga ya. Karena kalau penyakit sudah masuk Oke. ke tubuh kita, nanti dia bersarang dengan nyaman dan berkembang biak nanti. Oh iya, oke Itu, dok. ya, ya. Baik, ini ada yang bertanya dok di teman-teman Boleh, boleh. Instagram dari Sin2256 ya. Dokter, Ya. apakah semakin tambah usia untuk perempuan sel telur makin berkurang atau kualitasnya? Terima kasih dokter. Oke. Terima kasih pertanyaannya Mbak. Jadi memang menurunnya kesuburan itu saya bisa mengelompokkan dari gaya hidup kita, usia, dan lingkungan. Gaya hidup itu ya lagi-lagi tadi mungkin pola tidur, pola makan, kemudian olahraga. Mungkin kalau ketiganya tidak imbang ya mungkin lifestyle kita tidak baik, berarti mungkin kebugaran tubuh kita juga terganggu. Kalau kita nggak bugar mungkin juga nggak subur nih kayak gitu. Kemudian kalau usia, tadi saya sudah mengatakan kalau perempuan di atas 35 tahun itu memang peluangnya hamil jadi menurun karena jumlah telurnya mulai semakin sedikit. Jadi kalau misalnya mau diberikan obat-obatan penyubur ataupun hamil secara alami, terkadang peluangnya lebih sedikit, terkadang seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan loh. Tadi kan saya sudah bilang juga ada yang sampai 49 tahun. Tapi bisa dihitung dengan jari nih. Mungkin dia orangnya emang lifestyle-nya bagus, jadi dia apalagi kalau orang-orang tempo dulu kan orangnya sehat-sehat ya. Ada yang sampai umur 90, 100, ya itu kan emang mungkin itu juga berpengaruh ya. Yang ketiga ya terus juga lingkungan yang mungkin kita nggak sadari, mungkin asap-asap rokok. Kita bukan perokok aktif tapi kita perokok pasif. Kadang-kadang kita bisa menghirup polusi udara ataupun tadi lingkungan mungkin lingkungan kerja kayak tadi di tempat-tempat yang terlalu panas suhunya kayak gitu. Jadi Radiasi ya gitu dok ya. radiasi juga bisa. Yang paling sering kan sekarang handphone ya, karena semua serba handphone. Nah, karena ada sindrom tadi computer vision syndrome, kita melihat layar laptop atau layar handphone terlalu lama, atau mungkin radiasi dari handphone yang mungkin nempel di celana atau di baju kayak gitu, itu juga bisa. Jadi sudah mulai ada penelitian ke arah sana seperti itu. Jadi kalau memang usia memang berpengaruh ya tadi pertanyaannya gitu. Kalau bisa saya simpulkan, semakin lifestyle kita semakin baik, semakin bagus, semakin sehat, usia reproduktif semakin panjang. Ya, jadi memang ada usia itu ada dua ya, usia kronologis sama usia biologis. Jadi mungkin kalau kronologis itu gampangnya kita lihat KTP, tanggal lahir kita, usia kronologisnya. Kita usia umur 30, ya usia 37 tahun, kadang kita lihat ada beberapa orang yang semakin tua tapi semakin bugar. Tapi ada yang masih muda kelihatan tua. Nah, kayak gitu-gitu kan usia kronologis dan biologis akan berbeda. Nah, terkadang kalau usia kronologis perempuan itu 35 tahun ke atas, ternyata memang berhubungan dengan usia biologisnya memang semakin tua, ya cadangan telurnya semakin berkurang. Tapi ada juga nih belum 35 tahun tapi sudah sedikit cadangan telurnya. Ada yang beberapa seperti itu. Jadi kalau kayak gitu ya memang harus dilakukan bantuan reproduksi ya. Jadi mungkin tidak bisa ditunggu untuk bisa hamil spontan seperti itu. Itu sih kalau secara usia. Ya, orang-orang tiap orang beda-beda kesehatannya, lifestyle-nya, jadi perlu dianalisa juga seperti itu. Itu Mas Jeffrey sama yang bertanya tadi, terima kasih. Siap. Oke, baik dok. Ini yang terakhir nih ada lagi. Jika usia di atas 24 tahun, tetapi siklus menstruasi tidak teratur. Nah, itu tadi kembali ke lifestyle lagi dok, atau bagaimana? Oke, usia 24 tahun. Yeah. Usia 24 tahun,
jika usia di atas 24 tahun tetapi siklus menstruasinya tidak teratur. Oke. Mungkin Jadi faktor-faktornya itu ya. boleh. Jadi intinya usia 24 tahun ya Mas tadi ya. Oke. Ini saya agak kasih lihat dulu. Kalau perempuan kan siklus haidnya normal itu kan dibagi dua macam ya. Ada fase telur jadi besar, kemudian fase telur yang sudah besar tadi matang dibuahi atau tidak. Kalau dibuahi hamil namanya. Kalau hamil dia nanti terjadi penebalan dinding rahim sampai 9 bulan. Nah, siklus haid ini biasanya kan 0 sampai 28 hari. Tapi tadi variasinya bisa 7. Jadi plus minus 7 antara 21 sampai 35 hari. Katakan saat hari pertama atau hari kedua haid itu kan titik nadir. Jadi hormon semua pada turun. Nanti kalau sudah pertengahan siklus kan dia nanti ovulasi naik. Nah, biasanya di sini kita cek. Di sini ada berapa macam telur. Berapa banyak telur, berapa banyak telur. Misalnya 8 telur. Nah, ada 8 sampai telur yang bersaing untuk tumbuh. Nanti ada satu yang dominan. Jadi nanti ada yang sebesar ini nih. Nah, ini yang paling matang nih. Jadi, kalau misalnya memang Mbak yang tadi tanya itu memang nggak bisa terjadi haid normal, mungkin tidak terjadi siklus ovulasi. Kalau nggak jadi siklus ovulasi, bisa banyak sebabnya. Salah satunya PCOS. Jadi PCOS itu salah satu ya Mbak, nggak semua orang yang nggak bisa haid itu selalu PCOS. Mungkin aja gangguannya bukan di saluran, bukan di indung telurnya, tapi bagiannya gangguannya di sistem otak kita yang nyuruh si rahim dan telur untuk ovulasi. Itu di level otak. Jadi rahim dan indung telur itu target organ yang nantinya akan mengalami subur, kemudian hamil, melahirkan seperti itu. Jadi kalau tanya tentang haid tidak teratur, harus dianalisa dari level otaknya yang mungkin hormonnya kurang cukup, atau level telurnya di level 2 itu level organnya. Kemudian ada juga yang mungkin gangguan di tingginya hormon prolaktin. Jadi hormon prolaktin itu hormon yang mengeluarkan ASI itu. Kalau terlalu tinggi, kadang-kadang juga tidak bisa Mas Febri, tidak bisa ovulasi juga kayak gitu. Nah, itu perlu diperiksa. Minimal sih kalau misalnya check up hormon, sama mungkin lihat USG-nya untuk melihat rongga rahimnya, sama kita tanya-tanya tentang siklus haid 3 bulan terakhir, karena kita nanti bisa merata-rata siklus haid ini 3 bulan terakhir mana yang 3 bulan terakhir mana yang paling cepat, mana yang paling lama. Nanti kita rata-rata, oh kira-kira Mbak harusnya ovulasi di hari keberapa kayak gitu. Nah, kalau misalnya itu nggak kejadian, mungkin kita penelusuran lebih lanjut, apakah harus periksa laborat atau USG transvaginal atau yang lain gitu. Tapi kalau masih nona, USG-nya dari dinding perut, tidak dari vagina. Kalau yang sudah menikah baru USG transvaginal seperti itu. Jadi saran saya berkonsultasi aja. Oh ya, untuk selanjutnya lebih detail bisa langsung ketemu dokter kandungan itu Dok, atau mungkin dokter Oni di rumah sakit Restu Ibu gitu ya Dok ya. Ya, kalau di Sragen bisa ketemu saya, kalau di Solo atau di Sukoharjo nanti ke dokter kandungan terdekat tidak apa-apa, silahkan. Insya kita semua punya kompetensi untuk itu semua sama. Oke, ini yang terakhir Dok, terakhir nih. Saya nanya, Dokter Oni dulu kan sempat punya berat badan obesitas ya Dok, betul ya? Lumayan. Paling berat 100 sampai ya? 100 kilo? Sampai 100, ya. Sampai 100. Usia berapa Dok waktu itu? Ya, 100 tahun yang lalu? Itu berarti 2016 ya. 2016 itu umur 30 berapa tuh? Sekarang berapa? 21-an. Sekarang alhamdulillah sudah di 80, jadi ya bersyukur bisa lebih buka dan lebih sehat. Ya, sekitar situ. Masih harus, karena tinggi badannya kan 170 ya. Jadi kalau mau ngejar BMI mungkin ideal di 70-an ya, sebaiknya ya. 75 mungkin ya kalau. Tapi ya itu tadi ya, harus banyak massa ototnya juga ya, nggak hanya
Iya, iya. Nggak hanya Kok dulu bisa menurunkan sampai visceral 100 fat itu aja ya. sudah lulus sekolah ya? Sudah Sudah praktek lulus. kandungan? Sudah lulus sekolah. Oh, Mungkin ya karena itu ya kerjanya terlalu bablas jadi kan nggak terasa, sama mungkin apa pola tidur dan pola makannya iya, tidak iya, iya. teratur ya. Jadi sekarang Masih ya semangat apa gila kerja ya, Dok. itu juga harus Iya, mulai diperbaiki mindset iya, iya. untuk kerja tanpa istirahat. Jadi karena kalau Iya, itu nanti tubuh semakin gampang capek dan tidak bugar kalau apa namanya beraktivitas ya Mas Jeffrey ya. Jadi iya, ya betul. betul itu harus diseimbangkan lah antara Kasih antara tipsnya, fisik Dok. ya. Bisa turun Oh 20 tipsnya, kilo. ya tipsnya alhamdulillah Makan atau olahraga. Sekarang intermittent kalau fasting lanjut ya, Dok ya? masih lanjut. Jadi dulu memang saat 90-an 100-an itu pernah apa berkonsultasi sama dokter Pras juga, mungkin yang juga Enggak, enggak. membernya Mas Jeffrey di Sragen. Jadi Enggak. beliau juga memberikan inspirasi. Mungkin dokter Pras malah lebih besar daripada saya dulu. Jadi dokter Iya, Pras iya, tapi iya. alhamdulillah berhasil dan itu memacu saya. Jadi mungkin teman-teman perlu ada sosok yang kira-kira bisa memicu kita untuk oh dia saja bisa apalagi kita gitu, dia lebih tua Iya, daripada iya. kita, saya masih lebih Iya, muda iya. dan saya masih bisa untuk lebih bisa menjaga. Jadi kalau dari dalam tubuh belum muncul keinginan, kita harus lihat sosok-sosok yang ada mungkin oh mereka bisa, kenapa kita nggak bisa. Itu satu yang pertama, tips mungkin lecutan untuk kita Iya, untuk bisa menjaga kesehatan dalam hal ini mungkin sekali lagi menurunkan berat badan kan bukan goal utama ya Mas Jeffrey ya, tapi kita iya. menjaga kesehatan ya, karena Betul, betul. inginnya kan kita ya panjang umur, bisa melihat anak-anak cucu-cucu itu kan udah kenikmatan yang tidak ada duanya itu. Luar biasa. Maksudnya hidup kan tidak hanya sekedar mengejar materi. Jadi kalau misalnya memang apa namanya sibuk duniawi tetap dikejar karena itu kan memang kegiatan sehari-hari teman-teman. Tapi kalau bisa tetap diseimbangkan. Terus kalau pola makan mungkin ya tetap tadi dengan aturan kita hitung aja dulu sekarang berat badan berapa, nanti mungkin kita ngitung kan BMR-nya, jadi tiap kali kita Hitung tidur kalori ya, Dok ya? hitung kalorinya ya, berarti ya kita kira kalau tidur kita tuh bakar berapa sih gitu kan. Jadi kalau kita bakarnya sekian, kita kalau makan lagi melek gitu jangan sampai melebihi itu. Syukur-syukur nggak kalap mulut dan kalap mata. Kadang-kadang kalau lihat Iya, iya, iya. makanan di apa meja makan kan tingginya semua dihabiskan kalau lagi hormon laparnya tinggi banget. Makanya mungkin teman-teman juga harus perbaiki pola istirahat ya, karena kalau Betul, istirahatnya betul. cukup, rasa kenyang itu akan lebih cepat hadir daripada kita kalau tidurnya terlalu sering cuma 2 jam 3 jam itu nanti rasanya kok lapar terus gitu, pengen nyemil terus kayak gitu. Jadi Ya, betul, memang betul. harus sinkron sih, tidur, makan, olahraga itu harus sinkron sih, nggak bisa Olahraga. cuman makan dietnya toh atau olahraganya toh tapi tubuhnya nggak nggak diatur juga. Jadi sebisa mungkin kita punya hak prerogatif terhadap tubuh kita sendiri lah. Kasihan tubuh kita ini juga Ya. butuh hak-hak yang perlu dicukupi. Jangan disuruh Iya, betul ya, Dok ya. jangan disuruh ngelakuin apa yang otak kita perintah terus gitu. Itu Iya, sih Mas iya, iya, Jeffrey. iya. Konsisten terus, Dok, dari Mudah-mudahan. awal dulu sampai sekarang gitu kan. Ya, betul. Masih menyempatkan waktu buat Ya, olahraga, kemudian tetap betul. praktek, ada Ya, ada operasi. operasi Jadi kan ya. sesibuk apapun kita tetap menyempatkan 1 jam gitu ya, Dok, Ya, olahraga. Seminggu 3 iya. kali tidak ya. Betul. Dan yang bagusnya adalah kalau dulu waktu turun sebelum olahraga mungkin kan dulu waktu itu masih masa-masa menurunkan berat badan ya Mas. Jadi olahraganya benar-benar ringan sih Mas. Sekarang kan mungkin sudah kombinasi ya Mas Jeffrey ya antara latihan beban, kardio, mungkin dipandu Mas Jeffrey juga untuk lebih banyak membakar kalorinya. Dan jangan lupa juga sih kalau olahraga juga harus lihat-lihat ini ya, sering-sering ngeraba denyut jantung kita sendiri ya, jangan sampai melebihi Betul, betul. NKR ya. kemampuan kita supaya nanti kita nggak
mungkin yang paling gampang pingsan saat olahraga atau mungkin sampai ada serangan saat olahraga, mungkin itu hati-hati juga. Jadi olahraga itu tetap baik tapi harus ya kalau ada pelatih, ini sekali lagi ada pelatih ini lebih aman lah untuk pola olahraganya. Kita harus program olahraganya. ya programnya apa gitu. Mungkin teman-teman bisa nanti menghubungi Mas Jeffrey via DM atau yang lain, apa namanya, kalau mau apa training program, apa mau offline atau mau online, insya Allah Mas Jeffrey kalau waktunya pas ya Mas Jeffrey ya, mungkin bisa ini ya, bisa membantu ya. Bisa konsultasi insya Allah free insya Allah. Ya gitu Mas Jeffrey. Ya, ada yang ditambahin lagi Dok sebelum kita mengakhiri diskusi? Oke. Ya, prinsipnya terima kasih sudah mengundang Rumah Sakit Ibu dan Restu Ibu. Kebetulan saya jadi dokter fungsional di situ dan kebetulan saya juga membernya Mas Jeffrey, jadi bisa juga sekalian promosi kesehatan ya Mas Jeffrey ya, yang mungkin selama ini kita fokus pada mengobati, tapi saat ini kita mungkin mencoba untuk fokus mencegah. Jadi apalagi saya ingetin lagi, selama pandemi ini mungkin kalau kita banyak di rumahnya dan tidak beraktivitas atau malas bergerak, ayo mulai sekarang kita mengubah pola hidup kita yang mungkin kita lihat sebelumnya kurang sehat. Jadi tidak ada kata terlambat ya Mas Jeffrey ya, tidak ada kata terlambat untuk sehat. Jadi berapapun usianya ya, usia berapapun, seberat apapun tubuh kita, mungkin kita tetap masih diberikan kemampuan lah, asalkan kita sebagai orangnya ini yang mau menjalankan. Jadi kita kalau dengar sosok-sosok atau tokoh-tokoh lain yang memberikan arahan-arahan, itu baik ya dijalankan aja. Jadi saya pesannya sih lebih ke globalnya, karena kalau teknis untuk olahraganya mungkin dengan pelatih olahraga seperti Mas Jeffrey, kalau personal trainer, nanti kalau misalnya untuk dietnya mungkin bisa lebih ke dokter gizi atau ahli gizi gitu. Jadi nanti kalau ketemu sama kami, kalau misalnya sedang memang program kehamilan atau menjalani sedang ada permasalahan menstruasi, mudah-mudahan faktor lifestyle ini sudah benar-benar nggak jadi perancu ya, karena semua orang di Indonesia udah lifestyle-nya baik. Wah, seneng banget pasti yang jadi dokter. Jadi insya Allah nggak ada penyakit-penyakit yang minum obat tiap hari atau tiap bulan seperti diabetes. Iya betul, diabetes, hipertensi mungkin udah bisa nggak ada itu, tapi ya itu butuh waktu ya, butuh proses, harus menyadarkan terus-menerus seperti itu. Terima kasih sekali Mas Jeffrey waktunya. Sama-sama Dokter Oni, terima kasih untuk ilmunya, untuk diskusi hari ini. Terima kasih juga sukses terus David. Rumah Sakit Restu Ibu Ragen, terima kasih sekali, semoga sehat selalu, terus amin. Mungkin insya Allah lain waktu terima kasih. Bisa diskusi kembali. Ya, boleh, nanti kita sambung. Siap. Oke, siap. Matur nuwun, saya akhiri. Sami-sami, siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.